Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Firan. Channel yang bisa menjadi referensi kamu seputar info-info dunia kuliner dan dunia wisata. Travelers, lagi di Lampung nih, dan saya mau ngajak travelers virtual tour ke Pulau Tegalmas. Jadi katanya menurut masyarakat sekitar Lampung, Pulau Tegalmas ini disebut sebagai Maldivesnya Lampung. Kenapa? Karena keindahan pantainya yang jernih, pasir putih, dan segala kelebihannya. Penasaran gimana cakepnya pulau ini dan mau ngapain aja sih di sana? Yuk langsung ikuti saja channel ini. Nah, travelers, jadi pagi-pagi ini sekitar jam 9-an ya, saya dan rombongan ini udah berangkat dari Novotel Lampung. Kita memang sengaja nginep dulu dari Jakarta satu malam di hotel supaya paginya bisa fresh menuju Pulau Tegalmasnya Lampung. Nah, kalau travelers mau langsung berangkat dari Jakarta, boleh ambil pesawat pagi dan langsung ke Pulau Tegalmas. Itu bisa kok, nggak harus nginep dulu. Ambil aja penerbangan pagi dari Jakarta ke Lampung. Menuju Tegalmas, kita akan naik boat dari dermaga Pantai Mutun. Sebenarnya sih bisa juga dari Pantai Sariringgung atau dari dermaga Ketapang. Tergantung yang dekatnya aja sih travelers. Nah, sekarang kita sudah tiba di Pantai Mutun. Dari Hotel Novotel ke Pantai Mutun tempat saya nginap ini perlu waktu sekitar 45 menit. Kita langsung turuni barang-barang. Pantai Mutun ini sebenarnya ya pantai wisata ya travelers. Jadi banyak juga keluarga yang ngabisin waktunya main di sini. Anak-anak bisa main pasir, berenang, atau keno. Pasirnya juga putih. Kalau kondisinya lebih ditata mungkin akan lebih menarik ya Pantai Mutun ini. Karena saya dan teman-teman ada sekitar 15 orang, jadi kita udah sewa boat khusus untuk rombongan. Tapi kalau travelers mau naik perahu atau kapal yang ada, juga banyak kok kapal penyeberangan ini dari dermaga Pantai Mutun ini. Tinggal menyesuaikan jenis kapal yang akan digunakan untuk menyeberang. Karena kita charter boat khusus untuk ke Pulau Tegalmas ini, jadi begitu kita datang, boatnya udah siap. Nah, kita udah siap-siap sekarang ini transfer barang ke boatnya. Karena kita bawa barang banyak, travelers. Maklum lah ya, anak kota mau ke pantai, jadi perlengkapannya banyak, mulai dari sunblock, topi, dan atribut lainnya. Karena rencananya kita di sana mau snorkeling, keno, banana boat, dan main air lainnya ya. Jadi kita pakai 2 boat travelers, 1 boat untuk penumpang, 1 boat lagi yang lebih kecil khusus untuk barang-barang. Boatnya juga bagus. Nah, ini lihat nih, di dalamnya ada tempat istirahat. Tapi saya dan teman-teman lebih menikmati duduk di luar sambil menikmati laut yang biru bersih. Jacket juga tersedia di boat, jadi nggak usah khawatir ya travelers. Penyeberangan dengan boat dari Pulau Mutun ke Pulau Tegalmas ini nggak pakai lama ya, cuman 30 menit doang. Nggak kerasa sih karena kita banyakkan ngobrol di boat. Seru-seruan ya, bisa foto-fotoan juga, ya semua exciting sih. Cuacanya juga cerah, anginnya kenceng, tapi masih bisa ditemani malah demi foto-foto yang cakep. Nah, ini foto-foto ala Titanic ya travelers. Nah, ini kita sudah mendekat nih ke Pulau Tegalmas, akhirnya mau nyampe juga. Dari jauh sih resortnya kelihatan bagus ya travelers. Cakep dengan gugusan villa-villa di atas laut. Belum lagi dermaganya yang menjorok keluar ya ke pantai. Ini kelihatan cakep. Kita sekarang udah mendekat ke dermaganya, suasana pantainya juga terlihat bersih, ada jajaran villa yang menjorok ke laut. Kelihatan cakep sih travelers. Kalau dilihat dari jauh sih seperti ada beberapa resort ya, tapi sebenarnya semua villa yang kita lihat di sini ini berada di satu resort. Tinggal pilih mau villa tipe yang bagaimana. Kalau yang menjorok ke laut antara satu villa dengan lainnya, ini dikoneksikan dengan catwalk atau jembatan penghubung. Ini boatnya sudah semakin mendekat ke dermaga dan kita siap-siap mau langsung explore resort ini. Ini kapalnya udah mulai sandar ya. Dermaganya dari kayu travelers. Untungnya saat itu sih kondisi laut lagi tenang ya. Juga cuaca cerah. Jadi boat dan dermaga juga nggak goyang-goyang pas proses transfer dari boat ke dermaga. Jadi lumayan smooth lah. Nah, kru kapalnya juga sigap membantu kita, jadi nggak ada kendala sama sekali sih. Ketika nyampe di dermaga, langsung deh kerasa udara bersih, seger, kemudian laut biru langsung terlihat. Dan langsung dong explore dan foto-foto. Nah, travelers, ini di dermaganya ada beberapa gazebo ya. Gazebo ini biasanya sih digunakan kata petugasnya ini untuk menikmati view pantai, bisa sambil lunch or dinner, atau menikmati suasana senja, atau minum-minum air kelapa lah karena ini kan suasana pantai ya. Terus di sini juga kita bisa langsung melihat ikan-ikan gede di laut, tapi ini di bawahnya dikasih jaring ya travelers. Jadi ikannya nggak kemana-mana kalau kita ngeliat.
Tuh, lihat nih, ikannya gede-gede, ada warna biru, cakep deh. Dari dermaga ini udah kelihatan banget tampilan villanya yang seperti apa ya, rumah-rumah iglo kali ya, rumah-rumah orang Eksimo. Tapi ini dari kayu ya travelers. Sekarang kita siap-siap check-in. Ini tempat check-innya ya. Sambil menunggu proses check-in, kita explore dulu ada apa di resort ini. Jadi keliling-keliling dulu ya, sambil muter-muter cari spot foto yang menarik. Tibalah kita di salah satu spot yang instagramable. Posisinya harus turun ke bawah lewat tangga travelers, tapi ada semacam platform ya dari beton ini untuk posisi kita berdiri. Di sini backgroundnya cakep karena dikelilingi oleh villa-villanya juga. Nah, warna laut yang biru kejauhan jernih juga menambah eksotis tempat ini. Kalau yang hitam-hitam di bawah air ini travelers, ini bukan sampah ya, tapi batu-batu hitam yang terlihat karena airnya sangat jernih. Di sini kita bisa lihat ada baby shark dan ikan kobia. Jadi ikan kobia ini seperti ikan gabus laut tapi ukurannya lebih gede. Ini nih bisa kita lihat ya. Dan ini kondisi villa-villa yang ada. Cakep sih kelihatannya. Tapi sebenarnya di sini ada beberapa jenis villa ya, yang harga-harganya bervariasi. Nih coba kita cek dulu ya jenis-jenis villanya. Ini jenis villa Lombok Laut. Ini villa paling mahal, rate-nya sekitar 4 jutaan waktu itu. Untuk kapasitas bisa 4-6 orang. Dan lokasi villa ini dekat kepada penangkaran baby shark tadi yang hiu-hiu kecil tadi. Ada juga gazebo di depannya dan bisa lihat langsung ke arah laut dan akan kelihatan cakep sih kalau sunset karena bisa lihat langsung dari sini. Kalau yang ini travelers, ini tipe villa Lombok Apung. Ini sih kelihatannya hampir sama sih harga dan fasilitasnya dengan tipe Lombok Apung ya. Bedanya fondasi di bawahnya dari beton. Nah, saya dan kawan-kawan sih memilih tipe yang ini ya. Sama sih harganya sekitar 4 jutaan, ini include makan. Memang lumayan sih, tapi kapasitasnya bisa sampai 6 orang ya. Jadi hitung-hitung ya jatuhnya sekitar 800-900 ribuan lah per orang. Nah, kalau ini tipe Villa Lombok Mas. Ini lokasinya berada di darat ya travelers. Bentuknya hampir sama sih dengan Lombok Laut, tapi nggak usah khawatir. Di dalam villa ini walaupun berada di darat, tetap kita bisa menikmati sensasi pantainya. Nah, ini ada lagi tipe Lombok Sasak. Ini villa berupa kamar 2 lantai ya, sehingga pengunjung bisa menikmati sensasi pulau di lantai 2 ini dengan nuansa nyaman dan tenang. Yang ini tipe Villa 3. Ini kamarnya berbentuk seperti rumah panggung, ada 3 kamar, jadi bisa menampung banyak orang. Tapi ada juga villa tipe 2 kamar yang bisa digunakan untuk beberapa orang juga. Nah, tipe yang terakhir adalah tipe Saibatin. Ini sebenarnya seperti cottage ya, dengan banyak kamar dan gedungnya sendiri berlantai 2. Posisinya persis menghadap ke pantai. Ini juga bisa menjadi referensi bagi travelers yang ingin nginap di sini. Selesai melihat-lihat tipe kamarnya, sekarang kita cek yuk kondisi kamarnya. Nah, tadi kan saya bilang saya menginap di kamar tipe Lombok Apung. Nah, ini nih tipe kamar Lombok Apung, begini kondisi kamarnya. Dari depan kita melihat ini ada terasnya dan masing-masing villa ini dilengkapi dengan gazebo. Jadi kalau sore-sore atau pagi-pagi saat sunset atau sunrise kita bisa menikmati suasana laut duduk-duduk di sini. Kemudian masuk ke dalam, ini ada ruang kecil, ini ruang TV dengan sofanya. Jadi disediakan juga di sini beberapa air mineral untuk penghuni kamarnya. Masuk ke ruang tidur, ini ada 2 bed atau ukuran king. Jadi memang saya katakan tadi kamar ini, villa ini bisa buat 4-6 orang. Di dalamnya ada lemari, ada cermin, ada lampu baca, colokan listrik, kemudian ada freezer juga untuk menyimpan makanan atau minuman dingin ya. Karena kan di sini namanya pantai ya agak panas juga. Terus ada pemanas air, ada juga beberapa paper cup untuk minum. Nah, untuk perlengkapan mandinya masing-masing kamar, untuk kamar yang tipe Lombok Laut atau Lombok Apung ini disediakan 4 buah handuk, sikat gigi, dan sabun masing-masing 4. Nah, toiletries lain ya mungkin travelers bawa sendirilah ya sesuai dengan keperluan pribadinya. Di kamar juga ada AC yang cukup dingin. Namun ya travelers ya, satu malam saya menginap di sini, mungkin yang perlu diperbaiki adalah listrik. Ini suka mati ya. Jadi saya nginep semalam di sini ada 2 kali mati listriknya. Meskipun memang durasinya nggak lama ya, langsung nyala kembali. Juga kelihatannya ada beberapa konstruksi kayu yang kurang terawat, mungkin perlu diperbaiki ini. Terus ini posisi kamar mandinya, di dalamnya ada air panas, air dingin. Tapi yang perlu diperbaiki lagi nih ya, saya 2 kali mandi di sini
air panasnya juga nggak gitu anget ya, kadang-kadang ngalir, kadang-kadang air dingin gitu. Juga ya aliran airnya kecil banget, terutama saat jam-jam orang pada mandi. Jadi ini PR banget ya. Jadi secara umum untuk kondisi kamarnya ya begitulah fasilitasnya, agak-agak kurang sih. Tapi ya setelah itu kemudian terbayarkan dengan keseruan main air di sini. Nah, sekarang udah sore, saatnya main air. Anak saya udah pengen main air dan pasir di laut. Tapi sebelumnya, karena matahari masih lumayan panas nih, kita mau ATV-an dulu, seru-seruan mengitari pulau ini. Sambil ATV-an, kita bisa lihat fasilitas-fasilitas yang ada. Ini saya ATV-an sampai ke villa yang paling ujung. Ada beberapa gazebo di sekitar pantai untuk duduk-duduk sambil menikmati view pantai. Asik juga sih ATV-an di sini karena udaranya bersih ya, dan semilir angin ini dirasakan di kulit. Kemudian ATV-nya juga berjalan di atas pasir putih. Ya, ini merupakan pengalaman baru lah buat saya. Di sini juga ada beberapa spot foto travelers, ada spot foto di jembatan atau di pantai atau ala-ala balon udara juga ada. Kalau di Utang sih ada sekitar 3 sampai 4 spot foto seperti balon udara yang di sini. Puas main ATV-an? Nah, udah mulai sore nih, matahari mulai gak terlalu terik. Sekarang kita main air. Jadi kita langsung dong mendekat ke bibir pantai main air. Pantainya letaknya di bagian belakang ya travelers, arah ke resto. Pantainya ini pasir putih, airnya bersih. Jadi ketika saya berjalan di atas pasir putih ini rasanya asik banget. Nah ini nih, udah deh, anak saya udah pakai baju renang langsung nyebur ke air yang memang jernih. Seru sih buat anak-anak main air, kemudian berenang di laut, apalagi airnya tenang ya, arusnya juga aman. Juga seru-seruan main pasir. Anak saya sangat menikmati kondisi di sini, sampai nggak mau keluar dari air, saking senangnya main air dan main pasir. Akhirnya setelah dibujuk dengan ngajakin main banana boat, akhirnya anak saya mau keluar dari air. Tapi tetap dong main air dengan banana boat. Nah ini ketika saya lihat ekspresinya langsung berbinar-binar matanya. Udah kebayang dong main banana boat di air sejernih ini. Seru-seruan ditarik sama boat, kemudian banananya juga meliuk-meliuk di air, dan kecepatannya juga perlahan-lahan, kemudian semakin kencang, dan akhirnya banana boatnya kebalik, nyebur dah semua ke laut. Tapi nggak usah khawatir ya travelers yang nggak bisa renang, karena ada life jacket juga sebagai pelampung. Jadi meskipun jatuh di air karena main-main banana boat, ya ini seru-seruan aja sih, karena pelampungnya cukup aman dan kita langsung ngapung ya. Ini anak saya juga sampai 2 kali minta main putaran lagi, main banana boatnya lagi, saking senengnya. Habis banana boat, ini bisa langsung main kano. Nah ini kano juga disediakan sama pihak hotel. Jadi kano-kanoan di atas pasir, yang di atas air yang tenang ya travelers, nggak terlalu sulit juga. Karena kanonya juga pasti melaju ya, meskipun ngedayungnya pelan aja. Dan ini suasana menjelang senja, jadi kanonya harus cepet-cepet diselesaikan. Rasanya sih pengen lama-lama ya main air di sini, main kano, nggak puas-puas juga. Karena memang ya pemandangannya bagus, bersih, kemudian pasirnya putih, airnya tenang. Kapan lagi bisa main kano sepuasnya? Ini suasana resortnya menjelang saat-saat sunset, matahari mulai redup, langitnya kemudian berubah berwarna jingga, kemudian bayangan dari sol memantul ke air, ini membentuk bayangan yang cakep, rasanya romantis, bagus, syahdu, semua deh nyatu di sini. Cakep, saya suka banget melihat deretan villa dengan lampu-lampu yang mulai menyala, suasana hening, ini cakep banget. Dan malam juga sudah mulai gelap, ini lampu telaga masa terlihat cakep warna-warni. Karena kita sudah main air laut, kemudian badan juga ngerasa nempel itu sisa-sisa air laut, kita kemudian langsung mandi dan beres-beres. Siap-siap untuk makan malam. Oh ya travelers, untuk makan malam dan breakfastnya ini sudah disediakan paket hotel ya. Jadi ini udah termasuk paket penginapannya. Nah sekarang kita menikmati makan malam, temanya seafood. Makan malam kita istirahat ya karena udah capek, dan besok pagi kita mau rencana snorkeling. Jadi abis istirahat malam ini suasana pagi travelers. Pas bangun saya agak kepagian ya bangunnya, jadi suasana masih agak gelap.
Saya kemudian keluar kamar melihat-lihat suasana resort di pagi hari. Sunrise-nya memang nggak kelihatan ya travelers, tapi suasana di dermaga masih kelihatan cakep dengan lampu-lampu villa yang masih menyala dan warna langit yang mulai terlihat seperti warna jingga. Rencananya pagi ini kita mau snorkeling ya sebelum check out. Jadi kita rencananya mau langsung breakfast, habis breakfast akan langsung snorkeling. Breakfastnya disediakan di resto dekat pantai ya, jadi dari area kamar kita berjalan menuju area resto. Nah, di sini suasana restonya pakai meja dan kursi dari kayu. Kalau pagi-pagi banyak burung-burung yang ikutan mampir ke resto ini. Begini menu restonya ya travelers, cuma ada 3 pilihan lauk. Tapi ya sekali lagi makannya lahap juga, enak rasanya. Ada telur balado, tahu goreng, bihun goreng, plus sambal. Lumayan lah ya. Dan kita bisa minum atau ngambil kopi atau teh langsung self service. Nggak asik kalau ke Pulau Tegalmas ini tidak merasakan snorkeling di sini katanya. Jadi memang pagi ini kita mau snorkeling karena memang pantainya dan lautnya juga bersih ya. Warna airnya jernih, biru kehijauan, seger dibuat berenang, apalagi snorkeling. Jadi sebenarnya kita mau snorkeling kemarin sore ya, tapi infonya kalau di atas jam 3 sore air lautnya udah surut. Nah, si pengawas pantainya khawatir kalau kita snorkeling di sore hari pas airnya surut, kaki kita yang akan tergores dengan karang-karang laut. Jadi kemudian mereka menyarankan akan lebih baik kita snorkeling pagi hari sekitar jam 8, di mana airnya sudah tinggi dan kemudian lebih jernih sehingga ngelihat ikan atau terumbu karang di dalam laut itu menjadi lebih terlihat jernih. Snorkelingnya sih nggak terlalu jauh ya, nggak jauh juga, masih di sekitaran resort juga. Tapi udah dapat view underwater yang cakep, ikan warna-warni, ada juga terumbu karang yang cakep. Airnya juga nggak terlalu dalam travelers, cuma sekitar 2-3 meter. Nah, kalau travelers bawa kamera underwater, jangan sia-siakan untuk berenang atau mengambil foto di bawah laut. Jadi life jacketnya dibuka, kemudian nyelam dan tahan nafas beberapa detik, ambil spot foto yang menarik. Biasanya sih diarahkan oleh si pengawas pantainya ya. Ada satu spot di mana kita bisa foto dengan Nemo dan satu lagi spot di mana di bawah lautnya ada tanda titik penyelaman yang menunjukkan bahwa suasana atau tempat di situ adalah pantai Telaga Mas. Satu lagi yang bisa dilakukan di sini adalah jet ski. Jadi kalau mau jet ski juga bisa ya travelers. Tapi untuk jet ski ini kita harus pesen jauh-jauh hari karena perlu peralatan khusus. Dan memang untuk jet ski ini harus menggunakan peralatan yang didatangkan dari luar Tegalmas Resort ya, karena mereka nggak nyediain. Jadi kita harus sewa dan konfirmasi reservasi jauh-jauh hari supaya pihak resort bisa menyediakan jet skinya. Seru sih main jet ski di sini, cuma sewanya yang lumayan mahal ya travelers. Habis main air, main pasir, sekarang kita siap-siap kembali ke Lampung. Puas deh main air di Tegalmas Resort ini. Dan keseluruhan sih tempat ini cukup menarik ya. Cuman perlu beberapa perbaikan di villanya supaya lebih tertata rapi dan lebih nyaman lah tidur di sana. Tapi main airnya seru banget. Pantainya bersih, kemudian beberapa foto-foto yang menarik. Ini memang cakep ya, dan rasanya sih saya sih tidak nyesel ya berangkat ke sini dan menghabiskan waktu di resort Tegalmas ini. Sekarang kita sudah siap-siap kembali ke Lampung dan boat sudah menunggu. Kita mulai masukin barang dan bye-bye Tegalmas Resort. Terima kasih karena sudah memberikan pengalaman seru, berlibur dan menghabiskan waktu bermain air yang menyenangkan di resort yang bagus ini. Terima kasih traveler sudah mengikuti saya virtual tour menikmati resort Tegalmas. Kalau ada komentar, pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan kalau perlu share juga ke teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa mendapatkan informasi menarik tentang dunia wisata dan dunia kuliner di channel Food and Travel by Tara Firan. Terima kasih, salam sehat, salam semangat.